Terkadang dua orang yang paling berbeda justru ditakdirkan untuk bertemu. Satu adalah pria jalanan yang kasar, berisik, blak-blakan, dan terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara sederhana. Yang satu lagi adalah seorang pianis jenius, elegan, pinter, dan hidup dalam dunia seni yang penuh aturan. Mereka berasal dari dunia yang benar-benar berbeda. Namun suatu hari, keadaan memaksa mereka melakukan perjalanan bersama. Perjalanan ribuan kilometer melintasi Amerika Selatan, tempat yang pada masa itu masih dipenuhi diskriminasi ras. Perjalanan ini bukan hanya tentang konser musik. Ini adalah perjalanan yang akan menguji kesabaran, mengubah cara mereka melihat satu sama lain, dan perlahan mengajarkan bahwa kadang orang yang paling berbeda justru bisa menjadi sahabat terbaik dalam film Green Book. Tahun 1962 ada mas-mas pakai jas merah yang kerja jadi seorang pramusaji atau pelayan di restoran mewah bernama Copa di New York, Amerika. Dia namanya Tony, diperanin sama Viggo Mortensen. Dia sekarang lagi sibuk kerja nih karena hari libur dan jam malam pasti banyak pelanggan yang datang. Malam itu kebetulan lagi ada keributan di dalam restoran. Tony sebagai pramusaji yang handal langsung dipanggil buat menyelesaikan keributan itu. Tony langsung melerai dan membawa pergi keluar salah satu orang yang lagi ribut itu. Dia bener-bener tegas banget orangnya, bisa diandalkan lah pokoknya. Pas dapat protes dari pelanggan yang rusuh itu, Tony gak segan-segan buat ngelawan juga. Karena dia tahu dirinya lah yang benar dan pantas membela diri sendiri. Gak cuma ada keributan itu, di dalam juga ada pelanggan bapak-bapak tua berduit yang topi mahalnya hilang gara-gara salah satu pelayan di restoran itu. Dia namanya Pak Gio. Dia nuntut ganti rugi tuh. Gara-gara kebanyakan orang ribut, malam itu juga restoran Copa langsung ditutup atau mau direnovasi sementara. Tapi ada kemungkinan restoran itu bakal tutup selamanya. Mereka nggak mau punya nama yang jelek. Tony sama teman-teman pramusaji langsung pada bingung mereka habis ini mau ngapain karena udah nggak punya pekerjaan lagi. Kalau Tony mungkin bakal jadi sopir lagi karena sebelumnya dia pernah kerja jadi sopir. Pulang dari restoran, Tony nyamperin Pak Gio buat balikin topi mahal punya dia itu. Tony nemuin pas bebersih restoran. Pak Gio langsung seneng banget pas topinya balik lagi. Dia sampai mau kasih uang tuh buat Tony. Pak Gio juga mulai menganggap Tony sebagai teman. Pas pulang ke rumah, Tony berasa makin stres. Dia nggak tahu nanti kalau jadi sopir lagi bakal punya uang yang cukup apa kagak. Soalnya Tony ini udah jadi seorang bapak. Dia punya 2 orang anak dan 1 orang istri yang harus dibiayain hidupnya. Dia seorang kepala keluarga. Ujian banget nih hidupnya tiba-tiba. Tapi kalau udah peluk istri rasanya hidup lebih ringan. Istrinya Tony itu namanya Dolores. Rumahnya Tony tuh sering banget rame. Kayak sekarang nih, Tony dan istri lagi makan sama keluarga besar. Mereka punya kebersamaan yang erat banget. Di situ Dolores langsung minta tolong info loker dari keluarga besar buat Tony. And if anyone hears of a job for Tony, let us know. The law. What? Please. What happened? Did you get fired? No. The Cope is closing for repairs, so he just needs something for a couple of months. Langsung cerita-cerita aja tuh si istri. Tapi keluarga besar yakin Tony bakal cepet dapat pekerjaan lagi. Besoknya, Tony diajak sama Johnny alias abang iparnya buat ikut taruhan sama orang gemuk yang doyan makan di kafe. Mereka bertaruh $50. Banyak-banyakan makan hotdog nih mereka. Demi duit karena lagi nggak ada kerjaan. Pas balik ke rumah, Tony bilang ke Dolores kalau dia berhasil menang taruhan $50 itu. Dia makan 26 hotdog, sedangkan lawannya makan 24 hotdog. Gila juga ya si Tony ini. Saat itu juga tiba-tiba Tony dapat telepon dari kenalannya yang kasih tahu kalau ada seorang dokter yang butuh sopir. Tony ditawarin kerjaan itu. Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? Yeah. They're interviewing guys tomorrow afternoon. The address is 881 7th Avenue, 215. Pas sampai tempat wawancara kerja, Tony disuruh ngisi formulir lamaran dulu sembari menunggu giliran wawancara. Pas udah giliran dia yang wawancara, Tony langsung ketemu sama calon majikannya. Dia namanya Dr. Donald Shirley, diperanin sama Mahershala Ali. Tapi kita panggil aja Don.
Dokter Don ini kaya banget, rumahnya luas, mewah, banyak barang-barang mahal di situ. Pas ditanya soal pengalaman kerja, Tony langsung cerita kalau dia berpengalaman jadi sopir truk sampah, sopir sanitasi, pokoknya banyak deh. Tony pede banget sama segala pengalamannya. Di situ Don baru ngaku kalau dia sebenarnya bukan dokter, tapi dia adalah seorang musisi yang bakal sering manggung di luar kota sampai bulan Natal. Jadi nantinya Tony bakal dibutuhin banget sama Don buat kemana-mana. Tony nggak ada masalah jauh dari keluarga. Dia mau bekerja buat Don. Pas ditanya soal rasisme terhadap kulit hitam pun, Tony jawab dia nggak masalah bosnya seorang kulit hitam. Tapi tiba-tiba Don bilang kalau dia bukan cuma butuh sopir, dia juga butuh asisten pribadi dan pelayan yang mau disuruh macam hal. Ngedenger itu, Tony langsung gak mau lanjutin wawancaranya. Dia gak mau diperbudak sama Don. Tony langsung mau pergi dari rumah Don itu. Tony bilang kalau Don masih mau merekrut dia, gajinya harus dinaikin jadi $125 per minggu. On me, it's $1.25 a week. We'll go hire that little chink just pranced out of here. See how far you get. Tapi Don gak mau setuju sama permintaan Tony itu. Pulang dari situ, Tony malah ke Pegadaian buat menggadaikan perhiasan jam tangannya. Dia dapat $50 dari situ, tapi kan nanti pasti harus bayar utang kalau mau jam tangannya kembali. Udah sepasrah itu dia sampai gadein jam tangan. Pas balik ke rumah, Tony langsung cerita tentang wawancara kerja tadi. Dolores bilang Tony nggak bakal tahan kerja di bawah orang kulit hitam. Tapi besok paginya, Tony dapat telepon dari Don. Katanya Don pengen bicara sama istrinya Tony. Dia pengen ngomongin suatu hal. Ya udah deh, dikasih teleponnya ke Dolores. Ternyata Don mau minta izin ke Dolores mau mempekerjakan Tony selama 2 bulan full jauh dari rumah, dan Don setuju sama bayaran yang diminta oleh Tony. They wanted to know if I'd be okay with him taking my husband away from his family for 2 months. He said he'd pay you what you asked for. Mereka sebenarnya senang, tapi si istri ada sedihnya juga nih, karena bakal lama ditinggal sama suami. Tony sebagai suami langsung tenangin Dolores dan meyakinkan kalau pekerjaan ini demi kebaikan bersama. Hari itu juga Tony bakal langsung mulai kerja. Di situ ternyata Tony dibayar dengan sistem awal dan akhir, bukan per minggu. Jadi dia udah dapat bayaran setengah di awal dan nanti setengahnya lagi pas udah 2 bulan. Mau nggak mau, Tony ngikut aja dah aturannya. Di situ manajernya Don ngewanti-wanti Tony buat selalu antar Don tepat waktu. Jangan terlambat kalau nggak mau upahnya dipotong. Di situ juga Tony dikasih buku kecil dan agak tipis berjudul Green Book. Si manajer bilang isi buku itu harus dipahamin karena kadang Tony satu hotel atau beda hotel dengan Don. Saat itu juga Tony langsung perpisahan sama 2 anaknya. Dia sayang banget tuh sama anak-anak. Dia ngelakuin kerjaan ini demi mereka juga. Sebelum berpisah sama Dolores, Tony sempat kasih tahu soal Green Book. Katanya isi buku itu adalah daftar hotel penginapan orang-orang kulit hitam. Dolores berpesan supaya Tony sering-sering kabarin lewat surat biar Dolores nggak khawatir. Dan di situ Tony janji bakal ngelakuin itu. Nggak pakai lama, abis itu Tony sama Dolores langsung berpisah demi pekerjaan sopir ini. Pas pergi ke tempat pertunjukan pertama, Tony kenalan sama rekan musikusnya Don yang pakai kacamata namanya Oleg, yang sebelahnya namanya George. Pulang dari tempat pertunjukan pertama, mereka pergi lagi ke tempat di kota lain. Don langsung ingetin dan bilang apa aja yang dia perluin terkait musik dan kamar hotelnya. Don nyuruh Tony buat memastikan dan menyiapkan itu semua. Jarang-jarang nih zaman dulu ada orang kulit putih yang mau disuruh-suruh dan kerja sama orang kulit hitam. Bahkan pas Tony ngoceh mulu di dalam mobil, Don nyuruh buat diem. Dan Tony mau-mau aja nurut sama Don. Ya namanya juga kerja sama bos sendiri ya kan. Di tengah-tengah perjalanan, Tony sama Don sempat mampir ke rumah makan pinggir jalan dulu. Mereka makan bareng lah di situ sambil ngobrol-ngobrol hal random. Pas lanjut perjalanan lagi, ada aja momen kocak di antara mereka. Kayak sekarang nih, tiba-tiba si Tony kepengen kencing, udah nggak tahan. Jadinya dia melipir lah ke pinggir jalan itu buat kencing. Pas udah sampai di hotel, Tony sempat ngeliat 2 orang teman musikus Don lagi pada seru-seruan ngobrol. Tapi Don malah sendirian di balkon kamarnya, kayak kelihatan diasingkan gitu. Gak bisa gabung sama 2 teman musikusnya. Besoknya Don kasih tahu Tony kalau hari ini sebelum dan sesudah acara konser, mereka bakal ke suatu tempat acara yang isinya orang-orang kaya dan bermartabat. Don minta Tony buat ubah gaya bicaranya yang terlalu santai dan semena-mena, karena nanti Don bakal kenalin Tony ke orang-orang di situ. Jadi Tony diminta buat adaptasi sama apa yang bakal dihadapin.
Tapi si Tony malah bilang dia nggak mau usaha banget buat jadi lebih sopan. Dia pengen dirinya natural aja. Kalau orang nggak suka, dia bakal pergi. Malamnya, Don sama 2 orang teman satu grup musiknya beneran tampil di rumah yang mewah banget. Acaranya kelihatan kayak acara orang kaya nih. Don sama grup musiknya bener-bener bisa mainin instrumen dengan indah. Semua permainan mulus banget, nggak ada yang false. Orang-orang yang nonton pada kagum sama mereka tuh. Di sela-sela acara itu, Tony sempat ikut taruhan sama orang-orang random. Dia pengen seru-seruan dan dapat duit tuh. Pas lagi asik, tiba-tiba Tony dipanggil sama Don. Pas menghadap Don, si Don langsung ngomel-ngomel sama Tony. Don bilang kalau Tony butuh duit lebih, mending minta aja, nggak usah main taruhan. Tapi Tony ngerasa kalau ngehasilin dan menangin uang sendiri tuh lebih puas. Don langsung kasih wejangan buat Tony. They didn't have a choice whether to be inside or out. You did. And wipe off your knees, you got dirt on you. Saat itu juga Tony langsung dengerin apa yang dibilang sama Don. Besoknya Tony udah sampai di hotel ketiga di kota Ohio. Tempat ketiga Don bakal konser. Mulai hari itu Tony nulis surat buat Dolores dan anak-anak. Dia mulai ngerasain kangen tuh. Di dalam surat itu ternyata Tony sempat memuji permainan piano dari Don yang indah banget. Tony suka kerja di bawah Don. Dia menikmati aja sejauh ini. Besoknya di perjalanan dalam mobil, Tony sama Don mulai ngobrol soal musik. Mereka bicara soal selera musik masing-masing yang ternyata nggak beda jauh. Mereka jadi merasa punya kesamaan nih. Sebelum lanjut perjalanan, Tony sempat mampir ke minimarket dulu buat beli cemilan. Dia juga beliin cemilan buat Don tuh. Pas udah sampai di tempat yang bakal jadi konsernya Don, Tony mulai ngecek-ngecek nih semua keinginan Don. Pas dilihat, merek piano itu nggak sesuai keinginan Don. Piano itu juga kotor, banyak sampah. Kondisi itu nggak sesuai sama kontrak yang dipegang oleh Don. Jadi, Tony sebagai orang yang bekerja buat Don menegur petugas acara karena kasih alat musik yang gak sesuai sama kontrak, gak sesuai keinginan Don. Pas ditegur gitu, si petugas acara malah razis dan menganggap Don pantas dapat kualitas yang rendah. Come on, man. These coons can play on anything you put in front of them. It's a piece of shit. There's garbage in it. So take it out. What'd you say? Parah banget kan ya, semena-mena tuh orang. Gak pakai banyak bacot, Tony langsung nyuruh orang itu memperbaiki semuanya sesuai kontrak perjanjian. Dan akhirnya Don bisa bermain piano di konsernya sesuai keinginan dia. Gila, Tony emang berdedikasi banget nih sama Don. Berkat dia semuanya jadi aman. Hari-hari setelah itu, Don mulai konser-konser di tempat lain lagi. Dan Tony selalu setia dan tepat waktu buat mengantarkan Don kemanapun itu. Mereka juga jadi makin akrab dan nyaman nih. Sampai saat perjalanan ke kota Kentucky, Don berani cerita soal keluarganya ke Tony. Hal yang cukup personal. Don cerita kalau dia sebenarnya udah punya saudara kandung. Tapi udah berpisah karena Don pindah kota. Don juga cerita kalau dia mengorbankan pernikahannya demi menjadi musisi yang bisa konser di mana-mana. Don bilang dia ngerasa nggak bisa jadi suami sekaligus musisi, jadi dia harus pilih salah satu. Karena lagi di kota Kentucky, Tony seneng banget bisa beli KFC atau Kentucky Fried Chicken dari sumbernya langsung. Tapi ternyata selera makanan dia sama Don berbeda. Don gak suka fried chicken katanya. Tapi akhirnya karena maksa, Don mau juga tuh makan fried chicken. Walaupun kelihatannya agak jijik megang makanan berminyak gitu. Tapi pas dicobain, Don suka-suka aja ternyata. Wah, gara-gara Tony, Don jadi tahu rasanya fried chicken seenak apa tuh. Dan lagi-lagi kebersamaan dan hal baru bikin mereka jadi tambah akrab. Emang harus ngobrol dan cobain banyak hal sama-sama nih mereka. Pas udah sampai di motel kota Kentucky itu, Tony agak shock karena ternyata motel itu kelihatan kayak kurang bagus dan kurang nyaman. Tapi Don bilang gak apa-apa, emang tempatnya begitu. Jadinya malam itu Don nginep di motel itu. Sedangkan Tony di motel yang gak jauh dari situ. Agak misah nih mereka, karena beberapa hotel emang ada yang khusus kulit putih dan juga kulit hitam. Pas lagi santai di kamarnya, tiba-tiba Tony dibangunin sama George. Katanya Don lagi dalam masalah, jadi butuh Tony buat bantuin Don. Saat itu juga mereka langsung samperin Don. Untungnya nggak jauh-jauh banget kan tempatnya. Ternyata Don lagi digangguin sama banyak orang kulit putih di dalam suatu bar. Don digangguin karena dia orang kulit hitam yang kelihatannya kaya raya berpakaian bagus. Pas datang, Tony langsung membela Don dan berani pasang badan. Us a favor and let him go. Now! Say it nice. I just said it nice. This boy is gonna get what he's got coming to him.
Tapi tetap aja kelompok belangsak yang ngeganggu itu masih keras kepala. Akhirnya Tony ngancam mereka lah. Di situ juga pemilik bar udah nodong senjetong biar nggak terjadi keributan. Jadinya mereka ngelepasin Don deh. Duh, kasihan amat si Don ya. Bisa-bisanya ada orang random sejahat itu. Abis itu Tony langsung tegasin supaya Don selalu pergi sama dia. Jangan pergi-pergi kemanapun sendirian, apalagi ke tempat orang-orang kulit putih. Besoknya Don sama grup musiknya mulai konser lagi. Dan pas selesai konser, kayak biasa mereka dapat banyak tepuk tangan dan apresiasi dari para penonton. Suatu hari menuju ke sebuah tempat konser, tiba-tiba mobil mereka mengalami rusak di mesinnya. Jadi Tony harus memperbaiki dulu tuh. Kebetulan banget mereka berhentinya di tempat perkebunan yang mana di situ masih ada perbudakan orang-orang kulit hitam. Don langsung gak tega pas ngeliat itu. Dia ngerasa hancur hatinya. Hidup dia masih jauh lebih enak ketimbang orang-orang kulit hitam yang dia lihat di perkebunan itu. Gak lama setelah itu, Don sampai di rumah tempat nikahan yang ngundang dia sama grup musiknya buat jadi bintang tamu. Di acara besar, Don dan teman-teman selalu dapat apresiasi luar biasa. Suatu hari, Tony lagi nulis surat buat Dolores dan kayak penasaran gitu pengen lihat apa isi suratnya. Pas coba dibaca, Don ngerasa isi surat Tony tuh terlalu datar, nggak ada yang spesial. Akhirnya, Don mau ngajarin Tony cara bikin surat yang romantis dan puitis biar Dolores sama anak-anak juga tenang di rumah. Tony percaya aja tuh sama Don yang mau bantu bikinin surat. Namanya juga musisi kan, pasti pandai berkata-kata. Dan bener aja dong, kata-kata yang didikte sama Don emang sebagus itu. Dan tentunya surat Tony kali itu berhasil bikin Dolores jadi mengeluarkan air mata. Gila banget kan? Berkat bantuan Don itu, pasti Dolores jadi makin cinta sama Tony. Suatu hari, Don pengen beli setelan jas di toko pakaian. Tapi kata si penjual, Don harus beli dulu, gak boleh asal cobain. Tapi giliran orang kulit putih bisa bebas cobain. Don langsung keluar dari toko itu karena dapat diskriminasi. Tony cuma bisa jadi saksi doang. Namanya juga bukan toko dia kan, jadi gak bisa bantu apa-apa. Siangnya, kayak biasa, penampilan Don sama grup musiknya di tempat konser dapat apresiasi yang besar. Satu-satunya yang dihargain orang-orang dari diri Don adalah permainan musiknya. Tapi malamnya, Tony dapat telepon dari polisi. Katanya Don lagi bermasalah di kamar hotelnya. Jadi Tony sebagai orang terdekat diminta untuk datang dan mengurusi masalah itu. Ternyata polisi nangkap Don karena ketahuan berduaan sama seorang pria juga di kamar hotel dan sedang melakukan hal menyimpang. Jadinya polisi berencana bakal menahan Don. Tapi di situ Tony langsung pasang badan. Dia pengen nyogok dua orang polisi itu. Sempet nolak, tapi akhirnya polisi itu mau juga terima sogokan dari Tony. Pas keluar dari situ, Tony langsung ngomel-ngomel ke Don dan bilang kalau mau pergi kemana-mana harus sama dia, jangan sendirian. Tony bener-bener peduli sama Don. Besides, I told you never to go nowhere without me. I assumed you'd want this to be the exception. Suatu hari pas sampai di hotel dan baru mau masuk, Tony ketemu kenalan lamanya. Di situ mereka nawarin kerjaan ke Tony. Tapi Tony bilang dia lagi kerja jadi sopir buat Don. Pas ngeliat Don, kenalan lamanya Tony itu langsung heran. Kok Tony mau kerja sama orang kulit hitam? Kenalannya Tony langsung bilang kalau Tony mau kerja sama mereka. Nanti bayarannya lebih gede. Tapi Tony belum jawab apa-apa. Malamnya Tony pengen keluar dari kamar hotel, tapi Don curiga tuh. Dia takut Tony mau ketemu kenalan lamanya itu dan mau terima tawaran kerja. Karena Don sempat dengar pembicaranya juga. Don udah sekhawatir itu sampai dia mau angkat Tony jadi manajernya. Don udah nyaman banget sama Tony. That also means a raise in pay. No. No, thanks. We agree on 125 a week, plus expenses. That's our deal, right? Tapi Tony bilang dia nggak akan ninggalin kerjaan sama Don. Jadi Don nggak perlu sampai mau naikin gaji karena khawatir berlebih. Tony bilang dia akan loyal sama Don. Malahan abis itu mereka jadi sempat ngobrolin soal permainan musiknya Don. Tony memuji-muji Don banget. Saat itu Don ngerasa tersanjung. Dia berterima kasih atas pujian tulus dari Tony. Bener-bener udah kayak sohib saling suprot nih mereka. Hari-hari setelah itu Don juga jadi sering bantuin Tony nulis surat buat Dolores. Mereka berdua jadi sering saling bantu nih. Solid banget kan? Bukan cuma itu, serangkaian konser Don dan grup musiknya di beberapa kota yang tersisa juga berjalan lancar. Semua penampilannya mendapat
mendapatkan apresiasi dari banyak orang. Suatu malam pas lagi jalan pulang dan suasana hujan deras, tiba-tiba mobil mereka diberhentiin sama polisi. Mau nggak mau mereka jadi berhenti dulu kan tuh, biar nggak dikira cari masalah. Pas disuruh keluar dari mobil, semua dokumen Tony diperiksa polisi. Tony juga sampai diinterogasi kenapa jadi sopirnya orang kulit hitam. He's my boss. He can't be out here at night. It's a sundown town. Gara-gara bilang kalau Don itu bosnya, jadinya Don juga disuruh keluar tuh sama polisi. Don juga mau diperiksa dan diinterogasi. Pas polisi itu menghina-hina Don dan juga Tony, Tony langsung ninju muka si polisi itu. You half a nigga yourself. Hands in the air. Now. Dia udah geram banget, jadinya sekarang mereka malah bermasalah nih sama polisi. Gak pakai lama, Don sama Tony langsung dimasukin ke penjara. Gila banget kan? Don bingung salah dia apa sampai masuk penjara. Kalau Tony kan udah jelas dia emosi sampai main fisik sama polisi. Tapi kalau Don, pasti karena mereka razis nih. Don meminta kebijakan dari para polisi. Tapi polisi itu malah ngata-ngatain Don dan ngomel-ngomel. Akhirnya Don minta hak dia buat telepon pengacaranya. Don pengen pinjam telepon. Untungnya masih dibolehin tuh sama polisi. Don langsung telepon pengacaranya buat ngebantu dia. Beberapa menit kemudian, para polisi itu dapat telepon dari orang besar kulit putih yang punya pengaruh besar. Orang di telepon itu membela Don, dan para polisi itu langsung diminta buat ngebebasin Don sama Tony. I can hear it now. You're saying the boy we got locked up? I don't want no National Guard coming down here. Para polisi baru sadar nih kalau mereka salah berurusan sembarangan sama Don, karena Don punya backingan yang kuat. Gak lama kemudian, Don sama Tony langsung dibebasin dari penjara itu. Got him goddamn loose. That nigga what hit me? You keep your goddamn job? Then you do what I goddamn tell you to do when I goddamn tell you to do it. And I'm telling you to get him the goddamn out. Gokil banget kan emang? Pas udah di perjalanan mobil lagi, Don langsung ngomel-ngomel sama Tony karena emosi dan main fisik sama polisi, dan berimbas mereka sempat di penjara. Don minta supaya Tony jangan gampang emosian lagi. Tapi Tony malah keras kepala dan ngerasa tindakannya itu benar. Sampai akhirnya Tony ngeluarin kata-kata yang gak sengaja nyinggung Don. Saat itu juga Don langsung emosi dan dia minta mobilnya berhenti. Dia mau keluar dari mobil karena gak tahan debat sama Tony yang kurang empati soal rasisme dan diri Don sendiri. And I suffer that slight alone because I'm not accepted by my own people, because I'm not like them either. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, and if I'm not man enough, then tell me, Tony, what am I? Tapi akhirnya setelah mendengar isi kepala Don, Tony langsung mau memahaminya. Besoknya mereka udah sampai di tempat pertunjukan selanjutnya. Lagi-lagi orang kulit putih kaya raya nih yang ngundang Don buat bermain musik. Don menerima sambutan itu dengan hangat dari panitia acaranya. Tapi ternyata Don cuma dikasih ruangan yang sempit kayak gudang di dalam gedung acara itu. Parah banget kan, ruangannya kecil sempit dan gak layak banget. 1 jam sebelum tampil, Don pengen makan di restoran yang ada di dalam gedung acara itu. Tapi dia malah ditahan-tahan sama petugas dan panitia acara. Ngeliat keributan itu, Tony langsung samperin Don buat membela Don. Petugas yang bekerja bilang kalau restoran itu udah memiliki tradisi lama. Orang kulit hitam gak boleh makan di dalam restoran. Sekalipun orang itu adalah seorang bintang tamu yang bakalan tampil. And all these people that came here to see him play, they can eat here? At the start of the show, the parking spot of honor, he can't? I'm afraid not. Well, he's gotta eat. I mean, he's gotta have dinner. Tadinya Tony udah emosi karena pas diajak ngobrol di belakang, petugas itu malah mau nyogok supaya mau makan di luar. Tapi Don yang ngeliat itu bilang gak usah emosi. Don memutuskan buat ngebatalin tampil di acara itu karena pihak restoran sama sekali gak ngebolehin Don buat makan di dalam restoran. Karena nggak akan ada pertunjukan hari ini dan mereka butuh makan sekaligus hiburan, jadinya Don sama Tony pergi ke suatu bar. Bar itu sendiri sebenarnya khusus orang kulit hitam, tapi Tony berani masuk karena di situ dia udah ngerasa bakal dibikin nyaman dan dilindungin sama Don. Pas makan menu di situ, mereka langsung lahap banget, sama-sama kelaparan tuh dua-duanya. Dan tiba-tiba pelayan di bar itu nanya kenapa Don rapi banget pakai jas. Don malu-malu mau jawab. Tapi Tony langsung bilang kalau Don itu pianis yang hebat banget. Dan saat itu juga pas selesai makan, si pelayan langsung menantang Don buat unjuk bermain piano di panggung bar itu. Pas mainin piano di panggung bar itu, Don kelihatan berhasrat banget. Saking bagusnya, Don sampai diliatin sama semua pengunjung di bar itu. Bahkan pemain musik di bar itu juga ngeliatin Don terus tuh. Gara-gara main pianonya asik, Don langsung diajak kolaborasi
kolaborasi sama pemain musik di bar itu. Jadilah mereka memainkan lagu bareng-bareng. Gila, emang keren banget nih si Don, berbakat abis. Semua pengunjung bar pada suka dan berjoget bareng karena permainan musik dari Don yang bagus dan enak itu. Abis dari bar itu, mereka langsung pulang menuju New York. Serangkaian tur konser Don udah selesai. Sekarang mereka bakal balik pulang. Tony mau ngerayain Natal sama keluarganya. Perjalanan panjang nih mereka. Tony sama Don bener-bener pengen cepet sampai banget di New York. Tony pengen ngerayain Natal sama keluarganya. Tapi di tengah perjalanan salju itu, bikin Tony jadi kedinginan sekaligus ngantuk juga udah hampir seharian nyetir mobil. Gara-gara nggak tega lihat Tony kecapean, Don jadi mau sukarela buat gantiin nyetir nih. Padahal Don itu bos, tapi dia rela lakuin itu karena udah ngerasa jadi sahabat sama Tony. Keren banget kan persahabatan mereka berdua. Dan akhirnya mereka sampai di depan rumah Tony. Don mau pamitan pergi. Tony sempat ngajak mampir ke rumah, tapi Don memilih buat pamitan aja. Wait. Come up, meet my family. Merry Christmas, Tony. Jadinya malam itu mereka berpisah. Pas masuk ke rumah, Tony langsung disambut banget sama keluarga besarnya. Soalnya udah 2 bulan dia nggak kelihatan kan. Pada seneng banget tuh, Tony bisa pulang ke rumah pas malam Natal. Pas makan malam bareng, Tony tegasin ke keluarganya buat nggak ngata-ngatain Don sebagai negro. Mereka harus bersikap baik walaupun Don nggak ada di depan mereka. How was he, the Tootso? You get on your nerves? Don't call him that. All right. Sementara itu, Don pas sampai rumah ngerasa kesepian. Dia cuma sendirian doang di hari besar malam Natal. Don gak punya siapa-siapa. Sampai akhirnya Don memutuskan buat balik lagi dan mampir aja ke rumahnya Tony. Don mau merayakan malam Natal sama Tony dan keluarga. Don langsung dikenalin sama keluarga besar Tony. Walaupun awalnya agak canggung, tapi akhirnya keluarga Tony bisa menerima Don. Dolores yang ngeliat Don juga langsung shock. Tapi Dolores mau menyambut dengan hangat. Dolores bahkan berterima kasih karena Don udah bantuin Tony buat nulis surat dengan kata-kata romantis dan puitis. Thank you for helping him with the lattice. Film Green Book menunjukkan bahwa terkadang perbedaan bukanlah sesuatu yang harus memisahkan mereka. Justru perbedaan seringkali menjadi awal dari pemahaman yang lebih dalam. Tony sama Don berasal dari dunia yang sangat berbeda. Mereka memiliki cara hidup, pendidikan, dan pandangan yang tidak sama. Namun perjalanan itu membuat mereka melihat sesuatu yang lebih penting, bahwa di balik semua perbedaan tersebut, mereka tetap manusia yang memiliki rasa sakit, harapan, dan mimpi yang sama. Kadang dunia mencoba membagi manusia ke dalam berbagai kelompok, ras, status sosial, dan budaya. Namun pada akhirnya yang benar-benar menyatukan manusia adalah empati. Kemampuan untuk melihat orang lain bukan sebagai label, tetapi sebagai sesama manusia. Dan mungkin itulah pesan terbesar dari perjalanan mereka, bahwa sebuah perjalanan tidak hanya membawa kita ke tempat baru, tetapi juga bisa membawa kita menjadi manusia yang lebih baik. Gimana nih pendapat kamu tentang film Green Book? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.